Chapter 227 dari Sakamoto Days benar-benar menjadi titik balik yang sangat menarik. Untuk pertama kalinya, spotlight bukan hanya pada Sakamoto maupun Shin, melainkan Nenek Mia dan juga Lu, dua karakter yang biasanya hanya menjadi pendukung tapi tampil di garis depan melawan polisi pembunuh yang bengis. Di balik aksi brutal, chapter ini pun menyimpan pesan tentang tekad, pengorbanan dan juga kritik pada keadilan palsu. Di sini kita bisa melihat bagaimana Fujitomo membangun ketegangan menuju momen klimaksnya nanti. Namun pertanyaannya sekarang, apa yang akan terjadi pada chapter depan? Apakah Nenek Mia akan benar-benar akan bertahan atau justru pengorbanannya ini pun menjadi pemicu kebangkitan baru bagi Lu maupun Shin alias juga Sakamoto? Dan kapan akhirnya kita akan bisa melihat tanda-tanda kebangkitan dari Sakamoto? Mari kita akan analisis chapter ini dan sekaligus memprediksi arah kedepannya dari chapter depan nanti. Oke, sebelum kita menganalisisnya, ada beberapa poin penting yang Tambogan temukan pada chapter kemarin sekaligus mengingat bagi kalian yang lupa akan cerita pada chapter lalu. Pertama, chapter ini membahas pertarungan Lu dan juga polisi pembunuh. Lu menyeret si polisi pembunuh keluar dari truk dan memanggil Shin untuk meninggalkan tempat tersebut. Polisi kemudian bangkit, mengeluarkan baton dan mencium bau alkohol dari Lu. Menuduhnya mungkin masih di bawah umur. Sementara itu, agen-agen GAA mencoba menyerang Shin dalam truk, tetapi Nenek Mia pun muncul tepat waktu, menarik Shin pergi sekaligus membanting leher musuh-musuhnya dengan gerakan yang sangat tajam. Setelah itu, ia menginstruksikan teman-temannya lainnya untuk bergegas, menekankan bahwa pemulihan Sakamoto sepenuhnya bergantung pada mereka. Shin, Kindaka dan juga Boylet pun sempat ragu, namun Wutang menjerit penuh emosi agar mereka menghormati kehendak dari sang guru. Sementara itu, Lu dan juga Nenek Mia bersiap menghadapi ancaman di depannya. Nenek Mia pun menusuk salah satu agen dari GAA dengan pisaunya sendiri lalu menggunakan jarum akupuntur untuk membuat sang polisi pembunuh lumpuh sementara. Ia mencoba memotong leher sang polisi, namun pria tersebut nyaris selamat dengan merilekskan organ tubuhnya. Nah, menariknya sang polisi pun bercerita bahwa betapa sulitnya menahan iri dengan membunuh jika dia punya kekuatan tersebut. Namun dengan aturan baru dari Uzuki ini, ia merasa puas karena tak perlu menahan diri lagi. Ia kemudian mengeluarkan senjata andalannya bernama Sasumata dan menyerang Nenek Mia. Nenek Mia pun sempat menghindar dan menusuk sang polisi lewat mulutnya, tapi dia malah menggigit jarum tersebut. Saat Nenek Mia kehilangan keseimbangan, Lu pun menyelamatkannya namun kemudian terjerat oleh senjata polisi tersebut. Nenek Mia melempar pemantik ke arah Lu dan memerintahkannya untuk memuntahkan alkohol yang masih ada dalam perutnya. Ini pun memicu api yang menyakitkan yang menyalakan sang polisi ini. Meski api berhasil mendorong polisi pembunuh tersebut, itu malah membuatnya lebih marah. Chapter ini pun berakhir dengan sang polisi dengan ada ancaman menjatuhkan hukuman mati kepada mereka berdua. Nah, di chapter ini terdapat tema utamanya, yakni pengorbanan dan juga tekad. Chapter ini menekankan bahwa Kakugo alias tekad, baik Nenek Mia maupun Lu menunjukkan sikap siap mati demi melindungi Shin dan melanjutkan misi penyelamatan Sakamoto. Nenek Mia meskipun sudah tua tetap bertarung mati-matian dan bahkan menggunakan teknik medis ataupun akupuntur sebagai senjatanya. Lu yang meski emosional berani mengambil risiko dengan mengorbankan tubuhnya yang memuntahkan alkohol untuk dijadikan senjata api. Nah, ini pun menegaskan bahwa pola cerita dari Sakamoto Days sekarang bahwa kekuatan bukan hanya soal teknik membunuh, tapi juga soal niat dan juga tekad hati mereka. Kemudian, biasanya Nenek Mia hanya terlihat sebagai karakter pendukungnya, tapi di chapter ini, ia menunjukkan penguasaan akupuntur yang bukan hanya untuk penyembuhan, tapi juga untuk melumpuhkan lawannya. Ia menegaskan dirinya bukan sekedar penolong tua, tapi masih bisa jadi fighter yang benar-benar berbahaya. Dan secara simbolis, ia mewakili generasi lama pembunuh yang masih relevan di tengah generasi baru seperti Shin, Lu, dan juga yang lainnya. Jadi kehadiran dari Nenek Mia menjadi pengingat bahwa setiap karakter yang tampak kecil dalam Sakamoto pun bisa punya momen epik tersendirinya. Di samping hal tersebut, karakter Lu juga selama ini sering menjadi elemen komedi. Dia pemabuk, ceroboh, dan keras kepala. Namun di sini, sifat pemabuknya ini justru menjadi senjata ampuh ketika digabungkan dengan strategi dari Nenek Mia. Ledakan api hasil muntahan alkohol memperlihatkan bahwa kelemahannya bisa berbalik menjadi kekuatan. Jeritan emosional Lu pada Shin dan kawan-kawannya menunjukkan loyalitas dan keberanian yang jarang ia perlihatkan sebelumnya. Kemudian, untuk polisi pembunuh ini, antagonis utama pada chapter ini adalah polisi pembunuh. Mengklaim membunuh adalah pekerjaan resminya sebagai polisi. Ia menyalahgunakan status hukum untuk melakukan kekerasan dan pembunuhan tanpa rasa bersalah. Senjata utamanya menarik. Sasumata adalah simbol ironis, alat polisi tradisional Jepang yang biasanya untuk menahan penjahat, tapi di tangannya menjadi alat untuk membunuh.
Konosuba. Dia adalah refleksi kritik dari sang autor yakni Fujimoto tentang otoritas yang menyalahgunakan kekuasaan dengan dalih hukum. Sementara itu di sisi yang lainnya, walau Shin tak banyak bertarung pada chapter ini, namun dia berada di posisi dilema antara ikut melawan ataupun mempercayakan semuanya pada Lu dan juga Nenek Mia. Keputusannya untuk mundur dan percaya adalah perkembangan penting. Shin mulai memahami bahwa pemimpin tidak selalu harus untuk bertarung sendiri. Hal ini juga memberi sorotan pada bagaimana Shin makin matang dalam mengambil keputusannya. Di samping itu, Uzuki dan aturan baru dari JAA, ucapan polisi tentang aturan Uzuki mempertegas bahwa ia sedang membangun rezim baru di mana pembunuhan bisa dilakukan secara legal atas nama keadilan. Nenek Mia dan juga Lu dalam bahaya. Kemudian ending yang menegangkan dengan vonis mati dari polisi kemungkinan besar memicu pertarungan klimaks pada chapter selanjutnya. Kemudian semua usaha ini pun kembali ke satu titik. Bagaimana caranya menyelamatkan Sakamoto? Jadi setiap pertandingan sampingan berfungsi untuk delay ataupun menunjukkan harga besar yang harus dibayar demi membangkitkan sang protagonis kita nanti. Yap, jadi secara keseluruhan chapter ini adalah chapter transisi penuh tensi yang menggabungkan karakter development yakni Lu dan juga Nenek Mia. Kemudian ada tema moral di baliknya yakni otoritas keadilan palsu yang dimiliki oleh sang polisi. Dan foreshadow-nya tentu saja adalah aturan baru dari Uzuki dan masa depan JAA ke depannya. Kemudian kita lanjut ke prediksi Sakamoto Days chapter 228 di minggu ini. Oke, untuk prediksi pertama, pertarungan Nenek Mia dan Lu melawan polisi akan terus berlanjut. Polisi pembunuh yang terbakar tak langsung akan tumbang dengan mudah. Api justru membuatnya makin brutal. Nenek Mia kemungkinan akan mengeluarkan jurus akumundur yang lebih ekstrim lagi yang mungkin untuk dapat melumpuhkan organ vital dari si polisi. Lu juga akan dipaksa untuk lebih serius, tidak hanya bergantung pada alkoholnya, mungkin dia menemukan cara baru untuk bertarung lebih efektif. Nah, chapter depan ini juga akan bisa menjadi puncak kerjasama antara Nenek Mia dan juga Lu melawan monster polisi yang benar-benar misterius. Sementara itu, kondisi Shin, kita melihat Shin di chapter sebelumnya sudah memilih mundur tapi dia tidak akan diam sepenuhnya. Bisa jadi dia akan menggunakan telepati ataupun indera keenamnya untuk membaca gerakan musuh dan memberikan instruksi pada Lu dan juga Nenek Mia. Hal ini pun akan dapat memperkuat posisi dari Shin sebagai calon pemimpin generasi baru, bukan sekedar petarung biasa. Kemudian ada juga dialog tentang aturan Uzuki yang bisa saja diperluas pada chapter depan. Kita mungkin akan segera mendapatkan penjelasan tambahan tentang bagaimana Uzuki merombak sistem dari JAA. Ada kemungkinan kita akan melihat musuh baru yang muncul di lokasi yang berbeda untuk menekankan betapa besar jaringan JAA yang sekarang. Lalu untuk nasib dari Nenek Mia, karena sudah mendapatkan spotlight besar di chapter 227, ada kemungkinan Nenek Mia akan berkorban di chapter depan. Pola Fujimoto sering memberikan momen heroik terakhir pada karakter pendukung, biasanya Nenek Mia mati untuk menyelamatkan Shin maupun Lu. Nah, jika ini terjadi, akan menjadi trigger emosional bagi Lu untuk berkembang lebih jauh. Nah, jadi kesimpulan prediksinya adalah awal hingga tengah fokus pada pertarungan brutal antara Nenek Mia dan juga Lu versus melawan polisi akan memanas. Di tengah-tengahnya, Shin membantu dengan kemampuan khususnya dan di akhir chapternya bisa saja Nenek Mia akan berkorban atau ada petunjuk ke kondisi dari Sakamoto yang sekarang akan bangkit dari kematian Nenek Mia. Yup, jadi chapter 227 bukan hanya menyajikan pertarungan sengitnya, tapi juga membuka sisi baru dari karakter yang jarang sekali disorot, Nenek Mia dan juga Lu, membuktikan bahwa di dunia Sakamoto, setiap orang bisa menjadi kunci dan bahkan dalam kondisi yang paling putus asa sekalipun. Namun, ancaman polisi pembunuh dan bayang-bayang aturan baru dari Uzuki membuat situasi pun semakin menegangkan. Semua ini membangun jalan menuju chapter depan akan kemungkinan membawa kita ke titik emosional. Apakah pengorbanan, kemenangan tipis yang kita dapatkan, atau bahkan awal dari kebangkitan Sakamoto sendiri? Yup, jadi kita tunggu saja chapter baru Sakamoto Days di minggu ini. Terima kasih sudah menonton dan Tamagon undur diri.